Atau dia sudah menjadi rektornya. Wah. Biasa sih kalau misalnya alumni sukses, Iya. balik lagi ke sekolahnya. Rektor. Rektor kok nggak kepala sekolah ya? Minimal banget. Minimal. Iya, pasti tuh begitu. Dan ini dia deretan dari player Dewa. Slow banget. Gue takutnya nih, Watt nih kenapa lagi ngecun gacor banget ya. Sian bilang, Apa? kamu nggak menang, kamu nggak bisa tidur. Di Waduh. dalam, tidur di luar. Buset. Gak tenang jadinya ya. Iya, Ada jadi- sedikit pressure Personal. sehingga mentalitas naik ya kan. Personal. Dan hal tersebut yang membuat Watt langsung fokus 100%. Nah, ini juga kita lihat, kita tahu di mana Skylar salah satu top killer, ya kan, dari MPL Indonesia season 12. Yap. Dan Skylar kali ini benar-benar permainannya 2 game aku bisa bilang itu dibekuk sama Awat. Kita harus lihat benar-benar gimana caranya Awat mendominasi gold lane bahkan dalam under kondisi. Wah, tapi kalau kita melihat bagaimana game ini berjalan di game yang ketiga, sekarang ada sedikit pembeda. Dewa akhirnya akan mengamankan first pick. Dan ini akan mengubah konsep permainan seharusnya Papulun dan juga Ranger Mas. Oke. Karena dari 2 game yang sudah kita jalankan dari tadi, kita melihat elemen of surprise terlalu banyak dari Dewa. Sementara kalau dari hero yang emang harus di-ban, masih berpegang teguh mereka. Wow, mereka udah nggak mau di flex-flex. Betul. Gue nggak mau gambling Iritel. Ban langsung, let's go. Cuman mereka perspeknya apa? Perspeknya bisa edit. Bisa edit, Oh kalau gue bisa Novaria. Fredrin, bisa Novaria. Novaria Masih terlalu sih. banyak sih opsi hero untuk teman-teman dari Dewa. Kalau gue ya. Tapi tetap berarti untuk Skylar bisa mendapatkan hero-nya juga karena dia yang duluan akan mengamankan hero dari sisi marksman. Ya, balik lagi Walaupun- ada Bruno, apakah Brunonya malah diambil? Nah, Novaria sih. Kalau misalnya opsi dari sekian banyak itu. karena kan terlihat kan pos satunya untuk dari RRQ ini Ya. Nodam. Skylar. Makanya RRQ selalu kesulitan melawan Novaria. Iya. Karena setup mereka udah valid, no debat, solid juga. Makanya ketika areanya terdeteksi, semuanya connect dengan Astral Echo. Bubar Itu jalan ya. yang membuat RRQ setupnya jadi ketahuan. Wow, bahkan kalau misalnya sekarang bisa dia mengamanin dari side juga boleh. Tapi dibalik itu semua dia terlebih dahulu ngamanin sosok Baxia dan juga Angela. Wah, Baxia Kalau- Angela yang early game-nya sangat kejam ya. Kalau Profesor sekarang ini akan menjadi jawaban atas Kari pun nggak masalah kalau menurut gua sih. Oke. Ini nggak masalah banget. Kari langsung nih. Walaupun kita lihat backline yang akan berbahaya, cuma kita anggap Lemon ini akan menjadi sebuah jawaban untuk sosok dari Oke. Angela. Tapi ternyata mereka mau Brody karena mereka sadar ketika tidak ada Iritel, nggak ada yang nge-catch up untuk tim fight front to back-nya, Awat bisa lebih fit dibandingkan sebelumnya. Bruno kah? Ya cuman kan ini kita kan tahu ya bagaimana potensi dengan Baxia plus Angela, Prof. Ya, ini jatuhnya kayak Link Angela, tapi early game aja bedanya. Kejamnya di early game. Iya. Karena rotasi dari Baxia Shield Unity ini benar-benar sangat cepat sekali. Benar. Bisa tembusin tembok. Oke. Dan efek stun dari Baxia Shield Unity ditingkatkan jadi 1,5 detik. Iya lu ibaratnya kayak lu dikasih motor buset dah kencang banget ini 2 atak di awal-awal, Prof. Baxia dikasih Angela, mereka mau kemana? Mereka Ditambah mau lagi nih melakukan bensinnya investasi sama apa? Angela Iya, kan? ditambahin lagi gitu loh. Sekarang Xbox tadi udah diambil, Yuzong tetap menjadi pilihan. Oke, Yuzong diamankan, apakah Angelanya tetap akan ada di area mid lane? Karena melihat dari potensi Yuzong yang diamankan terlebih dahulu, artinya kita harus lebih memperhatikan juga bagaimana rotasi adu damage di XP lane. Karena terbukti Dixon mampu untuk menekan dari Diren di objektif, bahkan sebelum objektif. Oke, bahkan bukan hanya objektif, tapi ini Profesor KB You should. juga yang tertekan adalah Ya, gimana Dairen ini nggak bisa landing dengan sempurna betul. dan tembakan Awat selalu akan maksimal. Apalagi fire missile-nya kan permainan front to back-nya kan kejam. Nah, tapi kalau dia pakai Purify sekarang, jawabannya adalah bisa saja kalau misalnya dari Awat ini dimakannya sama Baxia. Tapi kalau gua ngelihat dengan tidak adanya jungler yang belum diamankan, gue pengen nanya dari sosok yang profesional. Jungler yang cocok untuk Dewa, sebut satu hero, Tas. Melawan Baxia Lawan Angela. Baxia. Apakah Martis akan jadi pilihan atau Fredrin? Tamus. Ya, terima kasih jawabannya, Tas. Terima kasih, Tas. Tamus loh. Tamus. Mungkin Joy Tamus. bisa keluar.
Joy. Joy bisa keluar. Tapi kalau Joy di early game itu bakal ditabrak banget sih sama Angela Baxia. Tapi Martis gue suka banget sih. Pertama Martis memang dia punya early power juga Profesor. Ya. Asalkan level 4 dia bisa lah untuk bisa catch up. Dan di sini juga posisinya mereka memiliki power dari sosok Xbox yang bisa pegangin atau bisa nge-scaling dikit. Waduh, lagi Wah, apa tadi dia? itu mikir tuh, Apa mikir namanya? tuh. Mengumpulkan cakra. Itu, mengumpulkan cakra kan. Iya. Wah, nyanyi dong. Nyanyi dia, Bang. Salah ya. Coba Oji katanya pintar nyanyi. Cakram. Aduh, jangan deh, Oji nyanyi, jangan deh. Serius, Gue jangan. ngeri ya. Bubar. Kesian ini headset tim produksi kita. Asli. Rusak. Ben terhadap Ixia. Wow. Permainan tank jungle kah yang akan dibawakan oleh Dewa? Permainan front to back kah yang akan mereka perlihatkan? Karena sudah tidak ada Fredrin di sini. Wih, siap. Ben yang menarik sekali dari Ixia. Menarik loh, Bukan Prof. hanya menarik, dia punya 0% loh, jangan lupa itu. Masalahnya itu, dari 0% win rate Ixia, sekarang Dewa malah melakukan ban terhadap Ixia. Tapi ini tetap akan di-pick untuk Naomi. Berarti last pick akan menuju ke arah Skylar. Oke, ke arah Skylar. Tapi ingat juga Profesor dan juga Pak Pulung, no high ground berarti tandanya di tangan dari RRQ. Sedangkan Dewa no high ground aja, dia punya clear cepat tapi tetap dari Novaria. Hero Dua hero. seperti apa yang akan Iya. dibawakan nih dua hero-nya? Karena kalau Ruby enak misalkan nih, Ruby, itu Ruby. Ruby enak. Ruby bikin si Untuk Sako ya? Baxianya nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya. Diem baik di tempat. Kalau Chow soalnya agak sedikit susah. Udah di ban juga. Ada Baxia Shield Trinity dan juga ada Edit juga. Karena game tadi akan sulit sekali untuk dibawakan di game kali ini. Sehingga roamernya harus benar-benar roamer yang berbadan tebal. Grok dan Lancelot. Lancelot melawan Baxia. Ini bakal berat juga sebenarnya. Jangan lupakan Lana ya. Tapi Cloud dari Skylar. Wah, dia pasti early gamenya berat banget sih dari Skylar. Tapi memanfaatkan Baxia dan juga Angela itu ini dia, sih. itu dia. Harus ada Minim waktu yang damage, diambil. tapi nggak masalah karena Skylar yang akan jadi eksekutornya. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat ini ngomongin dari sosok Dewa, dia punya draft yang kuat juga Profesor KB. Ya, Lancelot yang nanti akan merepotkan lini belakang dari teman-teman RRQ. Apalagi lini belakangnya cuma Cloud. Dan jangan lupakan juga bagaimana efektivitas daripada Lancelot ketika nanti Tonrosnya bisa menjadi salah satu damage tambahan untuk mengamankan objektif di arah turtle-nya. Wah, ini dia game ketiga, game penentuan. Audience prediction akankah nanti sedikit bergerak ya Dewa, karena tadi dari game pertama kedua itu malah kurang 1%, Prof. Tapi sekarang dari set talent emblem dan juga spellnya sudah terlihat. Wah. Awat flicker. Ini dia momen di mana kita akan melihat match terakhir. Game terakhir dari MPL Indonesia season ke-12. Game ketiga. Nggak ada kesempatan lagi untuk kedua belah tim untuk melaju. Karena ini benar-benar penentuan upper bracket untuk RRQ atau Dewa yang berhasil menarik sang raja ke bawah. So, MPL Arena berikan tepuk tangan kalian. Let's go. Yap. Got the land of the... Itu dia suara tepuk tangan terakhir di match yang terakhir, tapi barusan ada serangan lagi di bagian bawah. Ada retribution yang di pop out sama Lanaya. Jatuhnya Versik bakal coba buat ngelakuin invasi di arah early game. Tapi dibatalkan karena Case dan Dixon juga hadir. Sehingga Versik early engage-nya dibatalkan. Ya, Iya. dan bantuannya pun tadi mengundurkan diri, Prof. Jadi lebih memilih mereka semua ya udah bubar dulu aja. Ini jatuhnya ada banyak banget hero power ya. Hampir 5 hero powernya RRQ loh di game kali ini. Dan ditambah dengan Swift, attack speed yang nantinya akan lebih kejam menuju ke arah late game. Dan basic common emblem seperti biasa dari Cloud Papulung. Yang tentunya akan sangat-sangat membuat dia sustain di laning phase. Yap, Wilderness Blessing juga udah dibawa juga ya. Menambahkan lagi movementnya nanti, apalagi dengan Blazing Duet, stacknya penuh, ini akan sangat-sangat luar biasa. Apalagi terjadi di area river ataupun di area dari hutan. Oke. Ketika kita berbicara 25 detik lagi sebelum menuju ke arah Turtle, Versik mendapatkan level yang sama melawan Lanaya. Dan kita tahu sendiri, di area Turtle nantinya, Sako akan sangat-sangat leluasa dengan menggunakan barirnya agar bisa melakukan reset terhadap Turtle atau bahkan Lord ketika sudah mulai memasuki mid to late game. Sehingga ini yang membuat Dewa mungkin secara objektif dia akan mendapatkan 2 peran penting dari roamer dan junglernya.
Yap, itu dia. Turtle sudah nongol di bawah. Turtle sudah memanggil ke semua player, tapi sekarang Sako. Oke, Sako akan di-poking. Membuat Sako tidak berada di level 4. What? Hampir ter-takedown tapi masih belum cukup. Dan langsung ada Dairen di arah belakang sana. Lakukan zoning out mencari di mana Case berada. Hantaman benda tumpul tapi nampaknya masih belum cukup. Fokus ke arah seorang Lanaya. Masih ada seorang tembakan Retribution from Pansik. Berhasil menangkap Lanaya. Bakal coba dihajar dan bahkan terserap darahnya oleh seorang Dairen. Ternyata combo Demon kali ini benar-benar menjadi iblis yang menakutkan untuk Dewa United. Wow, itu dia hal yang sangat menakutkan untuk satu assassin di early game seperti ini. Ya, early game yang begitu flawless, ada Black Dragon Transform juga. Dan bahkan Lanaya dengan Phantom Execution yang terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah setup. Namun Oh my Versik, ini God. dia. Permainan ofensif ala Versik. Tapi Versik di sana nggak bisa diselamatkan oleh Lemon, no hard gun dan hampir sakaratul maut. One charge untuk defensif. Dairen versus everybody, nampaknya masih belum cukup. Dan bahkan Dairen masih ada hotbar. Dixon, one last hit tidak bisa diamankan. Nggak ada pasif ke trigger dan Versik bersama dengan Dairen menjadi keuntungan yang bisa diselamatkan Dewa atas kegagalan dari arrow Turtle tadi. Oke, dua player ternyata yang memang harus dibayar secara cepat oleh pemain RRQ. Dan ini membuat keuntungannya tetap aja ke Dewa lagi, bro. Dewa Ya, lagi. Lagi dan lagi Dewa dengan pundi-pundi point kill mereka dan Lanaya. Ingin Oke. melakukan sebuah invasi balasan seperti dengan Retribution yang ready juga. Oh, Versik gagal mendapatkan purple buff dan ingat, satu sosok purple buff itu sangat dibutuhkan oleh dari Baxia ketika dia menjadi jungler dan lagi Papulung menjadi the one and only terhadap Dewa United. Tapi ingat, gara-gara Papulung sendirian Yes, tadi. itu. Dan itu dia, strong prediction ketika sendirian. Ya, memang biasanya seperti itu dan bakal kita lihat di sini RRQ, poking damage terus terjadi dan bahkan di arah bottom lane Dixon dipaksa last insanity-nya hanya sebentar karena Dixon harus selesai dari Vega Armor-nya. Di balik itu semua, untung tidak ada trigger flicker yang dikeluarkan Dixon karena itu cukup berbahaya ketika Turtle akan muncul. Dua orang loh tadi di bagian bawah yang emang harus dihadapi, tapi inilah Dixon dengan penggunaan dari Xbox-nya. Xbox kayaknya udah kayak punya dua nyawa emang bisa menyelamatkan dia secara langsung. Ya, tapi untuk sekarang Turtle-nya bakal di-setup duluan sama teman-teman dari RRQ dan bahkan ada Black Dragon Transform yang sudah di-pop out. Oke, menuju ke arah Lanaya lagi yang menjadi pilihan utama. Dapat Trify Gaming! Di depan sana Lanaya tumbang. Dan terus bisa didapatkan tanpa ada counter sama sekali dari Dixon. Oke, coba dipegangin kakinya. Masih ada flicker dan diikat oleh seorang Lemon. Cutting dari Naomi. Dan bahkan Kiss gak bisa selamat. Akhirnya Watt harus turun ke gunung. Memberikan damage yang besar. Seberapa untuk Priani versus everybody. Gak bakal cukup. Double kill. Looking for triple kill dan Dairen! Menutup 4 point kill atas RRQ. Dan lihat ketika permainan tidak terfokus terhadap Skylar. Ini menjadi jawaban Dairen. Akhirnya 4 point kill dan Lanaya harus kehilangan orange buff-nya. Mundur ke arah belakang. Versik Retribution untuk mundur. Tidak cukup tapi Lemon is coming up. Menjadi pilihan utama dengan adanya sosok dari Dairen yang terlihat sangat jelas. Naomi bersama dengan Skylar standby on position. Lanaya kali ini gagal didapatkan karena Sako tidak berhasil mengeluarkan wall charge untuk Skylar. Dan Oke. trade-nya tadi di top lane juga Skylar dapetin satu turret. Jadi untungnya berlipat ganda, dapetin point kill, dapetin turtle, dan bahkan objektifnya nggak lepas. Ya. 2000 gold net worth sekarang benar-benar ada di tangan dari RRQ. Tapi dari audience prediction-nya Udah naik. naik 10% dari 4%. Oke, dari 7 ke 6 ke 10. Oke. Akhirnya anak Dewa udah mulai bangkit kali ini memberikan audience prediction-nya. Sementara sekarang di bagian bawah sendiri ada satu rotasi What Persiknya. Oke, di bagian belakang ada konsil sih. Oh tapi flicker untuk defensif Super Supriyadi hilang. Mega kill didapatkan Dairen. Sako di depan sana. Para pasukan dari Dewa United mereka tak bisa dibendung kembali dan bahkan Dairen combo Demon. Ini dia iblis dari sang raja. Bangkit dari kuburnya. Memberikan Dewa United kali ini pressure yang tiada henti Profesor. Dan bahkan itulah dia, Watt tanpa adanya dash atau escape mechanism. Ketika dia tertangkap sekali aja, dia pasti bakal di all in. Tapi Skylar mulai memberikan sedikit pokingan damage gara-gara dia menangin early game. Dia dapetin objektif dan pundi-pundi goldnya untuk RRQ semakin lebih jauh lagi dengan Perfect Turtle seharusnya. Oke, Dairen mensummon Lemon dan di stikernya. Membuat dia berani di depan dan Lanaya kali ini benar-benar gak dikasih kesempatan. Walaupun Lanaya, Lancelot dan Hayabusa
satu nama yang sangat penting dan dipegang hero powernya masih tidak bisa membekuk early game. Padahal dipegang oleh Lanaya harusnya dengan power spike dari Lancelot. Yap, tapi di sini yang paling terkena impact-nya sepertinya adalah Watt ya. Watt sulit banget untuk bergerak. Untuk Lanaya masih bisa menstabilkan dari sisi leveling. Tapi coba lihat Watt, tertinggal jauh banget. Oh, Lanaya berhasil mendapatkan purple buff untuk ke arah belakang. Tyrant masuk ke arah belakang mencoba melakukan zoning out. Dan yang dicari adalah Super Rawat Supriyadi, Petrified Gaming. Watt masih bertahan, tapi lihat di balik itu semua harapan Memory Tyrant. Akan coba dimakan Blazing Western Scalar. Berhasil mendapatkan satu point kill. Para pasukan dari RRQ, mereka menghilangkan Tixon. Para pemain Dewa, early game pressure. Mereka nggak bisa keluar dari kandang. Damage-nya terlalu besar, nggak bisa dibendung dan Pause Gaming nampaknya didapatkan oleh RRQ. Karena saya melihat ada tangan yang naik dari Skylar. Oke, tangan Skylar berarti naik ya. Ya. Ada game pause terlebih dahulu, sabar teman-teman. Tapi ini adalah game yang sangat baik untuk RRQ di mana mereka udah mendominasi, Prof. Ya. Landing di bagian atas udah remuk redam. Leveling dari Awat dihancurkan. Dan bahkan ada satu blazing duet yang kita rindukan seperti dari Ya. Skylar. Tiba-tiba muncul menjadi eksekutor dan Dairon. Dia begitu yakinnya. Langsung Black Dragon transform dan targetnya adalah Watt. Ketika Watt yang ditarget mau nggak mau Wattnya harus repositioning dan menghilang dari team fight. Selama team fight berlangsung, kita tahu sendiri Dewa membutuhkan damage dari Watt. Dan ketika nggak ada Brody, di team fight-nya udah pasti RRQ bakal lebih unggul secara damage. Dan untuk sekarang, dengan pause yang terjadi ini bakal sedikit menurunkan tempo dan intensitas permainan dari kedua belah tim. Namun Reset. ingat, gara-gara tadi dapetin point kill dari RRQ, harusnya mereka bisa kendaliin next lord-nya. Iya, kriset ya bisa dibilang. Dan kalau bisa kita lihat juga, hype yang bisa dipegang RRQ ini bisa direda dan Dewa United yang mungkin dari dalam under kondisi, dia udah bisa dingin lagi. Udah nggak panas lagi. Oke. Dan dia bisa berpikir jernih untuk next step yang apa yang harus dilakukan. Makanya Karena- sama-sama dapetin keuntungan, sama-sama dapetin reset, tapi balik lagi RRQ lebih untung jauh. Gara-gara team fight tadi Ranger Mas. Iya bener banget. Lihat permainan yang semua menuju ke arah Awat. Ini mungkin akibat early pressure junglernya tidak bisa di-invite. Tidak bisa dibendung dari Baxia. Akhirnya Watt harus turun gunung. Dan kalau dari ngeliat dari segi item, dia juga respect sekali. Dia langsung pakai Heptasis. Dia pakai di sana Malefic Roar. Biar kalau ada yang mendekat sekalipun, dia bisa ganyang. Walaupun semua itu nggak bisa diredam dengan belum adanya Wind of Nature nih Pak Bolon dan juga Profesor. Yap, web. Tapi Naomi boleh-boleh tuh. Satu Twitternya ya, bagus ya? Tuh, Hah? lihat Naomi. Beda sendiri tuh dia pakaian nanti. Iya. Bagus ya? Sweater apa sweater? Itu apa sih namanya? Itu namanya Ini, kayaknya apa sih? Sweater. Sweater ya? Sweater ya. Oke. Oke. Ambilin Ci. Oi. Ambilin. Naomi. Temen gue mau. Canda ya. Tapi Kairi memiliki Lord Rate 72%. Wow. Versik di 58 dan Super Ken. Dia mendapatkan Lord Rate 57. Dan ini mungkin kita bisa lihat Kairi tidak menjadi top rate terhadap Turtle. Karena kita bisa lihat Kairi juga nggak menjadi top 1 di Lord Terminator. Untuk beberapa belakangan ini Kairi lebih memilih untuk team fight. Ya, Dan mereka bahkan Versik yang memperkuat team fight-nya. Versik yang berada di posisi tinggi. Ya, urutan pertama bagi Turtle. Apalagi kalau kita berbicara kontes objektif, RRQ ini adalah tim yang paling objektif. Makanya secara data dari segi turret, Turtle, Lord, mereka itu half season aja paling banyak. Ya, Tolong. Versik top 1 untuk Lord Terminator dan Turtle Mania. Dan sedangkan di sisi seberang Lanaya belum berada di top klasemen. Tapi itu mungkin kita nggak tahu apakah jawaban atau bukan. Karena power of retribution Lanaya dari tadi tuh kuat sekali. Dan bahkan bisa menjadi plot twist itu sendiri. Di game yang kedua kita melihat Turtle kedua didapatkan, snowballnya sampai Lord yang ketiga. Dan apakah di game kali ini akan terjadi hal yang serupa atau jangan-jangan Versik dengan snowballing early game-nya, Baxia Angela yang begitu kejam, akan kita lihat dominasi early game yang tidak ada hentinya. Oke, tapi mereka harusnya udah megang handphone masing-masing. Dan sebentar lagi harusnya kita menuju ke arah Land of Dawn. Tapi kita akan menyaksikan dulu apakah ada kode dari sosok Marshall yang membawa kita menuju ke dalam. Oke, kali ini dipimpin oleh Marshall Fandi. Kita bersama-sama akan menuju ke dalam
Lenov dan Ultra Fandi. Buset. Marshall Fandi tadi yang seperti yang mengambil keputusan dan sekarang waktunya kita lanjutkan kembali. Ya lihat, kita juga mau terima kasih untuk para Marshall di belakang Ya. sana. Tanpa mereka, kita mungkin tidak bisa berjalan sampai hari ini. Permainan yang luar biasa, taruh sampai berarti konsentrasi, From Skylar! Membuat Awad mengeluarkan flickernya. Bunuh ke arah belakang ditutup Persik, tidak ada lagi kali ini flicker dan Petri by KB. Awad menjadi tombol utama. Semua mata tertuju ke arah Awad. Lihat, Lanaya memaksimalkan dengan adanya sebuah wave di arah top lane, tapi RRQ cuma ada satu wajah. Super Awad Supriyadi. Waduh, ini mereka udah cukup berani ya Prof ya. Untuk bisa memainkan laning jauhnya dan itu adalah Lancelot loh. Ya, balik lagi. Ini buat ngejar level loh. Dari Versik yang udah level 12. Mau nggak mau Lanaya harus mainin 2 wave minionnya dan lihat. Lord yang begitu cepat. Lord yang begitu kuat langsung tersungkur di hadapan RRQ. Dan di menit yang ke-9 kali ini dengan team fight barusan. Kayaknya Watt perlu PR. PR tersebut adalah Win of Nature. Ya, Win of Nature sekalipun di tangan Awad yang masih belum jadi. Dia nggak punya space farming. Untuk item sekarang Profesor silahkan. Ini masih jauh banget dari Win of Nature. Tapi secepat mungkin harus dijadikan. Karena dari tadi RRQ, entah Dairen, entah Naomi, Versik atau Skylar, semua matanya tertuju ke Awad. Dan bahkan kita tidak melihat adanya backliner dari RRQ. Semuanya frontliner, termasuk Lemon ketika nanti tiba-tiba dia masuk dengan hard guard-nya. Dan kita tahu sendiri, Versik yang begitu kuat dengan Baxianya sudah pasti akan menabrak lini belakang dari Dewa. Oh, Versik seperti biasa mencoba untuk melakukan zoning out, tapi jangan lupa Versik itu selalu offside dan mungkin itu bisa jadi jawaban untuk Dewa. Sering kita lihat Versik selalu offside ketika owning condition. Oke. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah celah untuk Dewa United kalau memang Versik masuk terlalu dalam. Dan dia bisa membawa satu orang loh ketika dia masuk ke dalam situ. Oke, dan Dia ini bisa bawa Lemon. ini juga dari Dewa sendiri ya. Mereka pun harus memikirkan bagaimana Sako untuk nanti membuat momen. Karena ini penting banget untuk mereka. Oke, Sako, wall charge-nya bisa menjadi sebuah jawaban, tapi di depan sana Skylar. Terpokin damage dengan sangat sakit. Versik memberikan sedikit pressure. Tidak bisa ditanggulangi Lord di arah top lane. Tapi para pasukan dari RRQ, mereka mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Astral Echo mendeteksi di arah belakang. Tapi dengan adanya detektor yang terbuka, mereka kita lihat tidak akan bermain ke arah backline. RRQ selalu bermain front to back untuk game ketiga kali ini Pak Bulung. Ya bermain sangat sabar dengan satu Lord pertama. Mereka udah dapat keuntungan di atas, sudah Oh cukup. my god, Dairen kali ini setelah take off. Zoning out akan coba terjadi. Fokus ke arah base turret menjadi pilihan utama. Tapi depan sana Nixon, last insanity for defense dan Sako. Watch the blending breath from Skylar. Frozen dapat satu point kill. Nixon hilang. Dan lip bencana. Mereka tersisa 3. Berbanding dengan 5. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Tapi Lanaya masih bertahan. Skylar fokus ke arah case. Mencoba untuk makin damage. Flicker dikeluarkan. Namun terlalu terburu-buru. Base terbuka dengan sangat bebas. Cloud-nya. RRQ memastikan langganan Upper Bracket. Dan tetap dengan beberapa season ke belakang. Upper Bracket milik RRQ bersama dengan Onyx. Ketika Super Awad bersinar di game